Coba sekali lagi, dan kita lihat apa yang akan kulakukan padamu. Satu kata lagi tentang wanita itu, dan aku akan menghancurkan hidupmu. Menakutkan, bukan? Tapi yang mengucapkan kata-kata ini bukanlah seorang kekasih gila, melainkan putri dari keluarga miliarder, keluarga alim dari grup energi besar di Timur Tengah. Wanita Muslim berhijab ini mengalami peristiwa luar biasa di Indonesia. Tahukah anda, melepas hijab bagi seorang wanita Muslim bukan sekadar menanggalkan pakaian. Bagi mereka, itu adalah simbol iman, tradisi, dan kehormatan keluarga. Namun, putri dari keluarga kaya di Qatar ini melepaskan segalanya di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi di negara ini, dan siapa pria Indonesia yang mengubahnya? Sekarang, mari kita dengarkan kisah nyata yang mendebarkan ini. Selamat siang semuanya, saya Sarah Alim. Sebelum memulai cerita saya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kemampuan saya untuk bernapas bebas dan berbicara bebas di tengah-tengah pusat bisnis Jakarta hari ini adalah sebuah keajaiban. Saya berusia 30 tahun. Saya tumbuh besar di Doha, Qatar. Sepanjang hidup saya belum pernah bisa membuat keputusan untuk hidup saya sendiri. Ayah saya adalah ketua grup energi Alim, salah satu konglomerat minyak terbesar di Timur Tengah. Ruang tamu kami lebih besar dari seluruh rumah orang biasa. Taman kami memiliki 3 air mancur. Tapi di balik semua kemewahan itu, saya tidak merasakan kebahagiaan sejati. Pada usia 8 tahun, ibu saya memakaikan saya hijab dan berkata, "Sarah, mulai sekarang, kamu adalah wanita dari keluarga alim. Setiap gerakanmu harus elegan." Sejak saat itu, hijab menjadi bagian dari diri saya. Ini adalah ekspresi iman. Namun pada saat yang sama, ini juga merupakan dinding penjara yang terlihat. Saya belajar hubungan internasional di London School of Economics di Inggris, tapi itu juga rencana ayah saya. Menantu perempuan yang cerdas dapat memberikan manfaat bagi bisnis dan keluarga. Logika ayah saya selalu jelas. Setelah saya kembali dari studi saya, pernikahan sudah diatur. Itu adalah pernikahan politik dengan pewaris grup keuangan di Dubai. Dia 4 tahun lebih tua dari saya, dan saya bahkan belum pernah melihat wajahnya. "Ayah, saya masih punya impian yang belum saya wujudkan," kata saya dengan berani. Jawaban ayah saya dingin dan tanpa emosi. Impian? Impian saya adalah mengangkat kehormatan keluarga kita. Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan berpikir, apakah ini benar-benar hidup saya? Hidup seperti aktor yang mengikuti naskah yang ditulis orang lain? Apakah ini takdir saya? Suatu hari, saya melihat pengumuman proyek penelitian dari Asian Development Bank. Itu adalah proyek jangka pendek untuk mempelajari kebijakan keberagaman budaya di Indonesia. Tangan saya gemetar. Saya merasa ini adalah kesempatan terakhir saya. Butuh seminggu bagi saya untuk meyakinkan ayah saya. "Ayah, ini adalah permintaan terakhir saya. Saya membutuhkan penelitian ini untuk tesis PhD saya." Kebetulan grup Alim sedang membahas kemitraan energi hijau dengan sebuah perusahaan di Indonesia. Jadi, ayah saya setuju, tetapi dengan satu syarat, 3 minggu. Bodyguardmu akan menemanimu, dan jangan lupakan budaya kita. Di pesawat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya menatap keluar. Langit di atas awan begitu bebas tak terbatas. Hasan, bodyguard saya, tampak cemas di kursi sebelah. "Nona, Indonesia terlalu berbeda dari dunia kita," katanya. "Aku tahu," jawab saya. Tapi dari perbedaan itulah harapan saya muncul. Ketika pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, dada saya serasa mau meledak. Saat saya keluar dari area kedatangan, napas pertama saya menghirup udara Indonesia terasa lembab dan sejuk. Namun, membawa serta kemungkinan baru. Di dalam mobil menuju hotel di Jakarta, saya menatap pemandangan kota, gedung-gedung tinggi, jalanan yang rumit, dan orang-orang berjalan dengan bebas. Wanita-wanita tanpa hijab tertawa dan berjalan berdampingan dengan pria. Pemandangan itu unik, berbeda, dan menarik. Itulah gambaran yang saya impikan sepanjang hidup saya. Setelah saya membereskan barang bawaan di hotel, Hasan dan saya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan modern di Jakarta. Kerumunan orang lebih ramai dari yang saya duga. Yang mengejutkan, tidak ada yang menatap aneh pada hijab saya. Ketika saya belajar di Eropa, saya sering merasakan tatapan ingin tahu. Tapi orang-orang Indonesia sepertinya menerima saya secara alami. Saya masuk ke sebuah kedai kopi. Ketika saya memesan kopi, barista dengan ramah menjelaskan kepada saya dalam bahasa Inggris. "Dari Qatar ya? Wah, negara anda indah sekali." Percakapan singkat itu menghangatkan hati saya. Tanpa penghakiman, tanpa prasangka, mereka memperlakukan saya seperti orang biasa. Keesokan paginya, saya pergi ke Kota Tua Jakarta. Saat saya berjalan di jalan-jalan lama, saya berpikir, orang-orang di negara ini juga setia pada tradisi.
Tapi mengapa mereka terlihat begitu bebas? Orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional mengambil foto dengan ponsel mereka, mengunggah ke media sosial, dan berjalan sambil tersenyum di jalan. Cara tradisi dan modernitas menyatu secara alami sangatlah mengagumkan. Pada hari keempat, saya pergi ke Pusat Studi Asia di Universitas Indonesia. Setelah rapat dengan para peneliti, saya naik MRT kembali ke hotel. Semuanya berjalan lancar sampai saat itu. Tapi ketika saya tiba di stasiun MRT Bundaran HI, tiba-tiba dunia berputar. Dada saya sesak. Saya tidak bisa bernapas. Dalam beberapa minggu terakhir karena masalah pernikahan, stres dan kurang tidur telah mencapai puncaknya. Nona, suara Hasan terdengar dari jauh. Detik berikutnya, ketika saya kehilangan kekuatan dan jatuh ke lantai dingin stasiun MRT, yang terakhir saya lihat adalah wajah-wajah khawatir orang asing. Ketika saya membuka mata, saya sudah berada di dalam ambulans. Sirine melengking di telinga saya. Seseorang memegang pergelangan tangan saya, memeriksa denyut nadi, dan bertanya dalam bahasa Indonesia, apakah anda mendengar saya? Tapi kesadaran saya kabur. Sesampainya di Rumah Sakit Pondok Indah, saya melihat langit-langit putih dan lampu neon. Para perawat dan doktor sibuk dan berbagai mesin berbunyi. Ada kelainan pada EKG, kata seseorang. Ketakutan datang. Negara asing. Rumah sakit asing, dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah saya akan benar-benar mati di sini? Pada saat itu, seorang pria berdiri di samping saya. Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Suara dalam bahasa Inggris itu tenang dan hangat. Saya menoleh. Dia Dr. Aryo Pratama, seorang pria yang tampak berusia pertengahan 30-an dan matanya sangat hangat. Di mana saya? Di Rumah Sakit Pondok Indah, jelas Dr. Aryo. Anda pingsan di stasiun MRT dan dibawa ke sini oleh ambulans. Dia menjelaskan situasinya kepada saya. Sepertinya ada masalah dengan jantung Anda. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jantung. Suara saya bergetar. Jangan terlalu khawatir. Prosedur darurat sudah selesai dan Anda sekarang stabil. Dr. Aryo menyerahkan kartu namanya. Saya Dr. Aryo Pratama, spesialis kardiologi. Ketika pertama kali mendengar nama itu, saya belum tahu bahawa orang ini akan sepenuhnya mengubah hidup saya. Hasan bertanya dengan cemas, apa yang harus kami lakukan? Berapa biayanya? Bagaimana dengan asuransi? Dr. Aryo mengangkat tangannya untuk menenangkan Hasan. Ini darurat. Pengobatan lebih dulu, prosedur administratif bisa diurus nanti. Kata-kata itu memberi saya sedikit kelegaan, tetapi saya juga khawatir. Saya seharusnya hanya di sini selama 3 minggu, tetapi sekarang saya dirawat di rumah sakit. Haruskah saya memberitahu ayah saya? Jika saya memberitahunya, dia pasti akan segera memulangkan saya. Pikiran rumit berputar di benak saya. Lebih baik anda menginap semalam untuk observasi. Suara tenang Dr. Aryo sedikit menenangkan pikiran saya yang kacau. Ketika saya tiba di kamar saya bisa melihat pemandangan malam Jakarta dari jendela, lampu-lampu yang berkilauan bersinar seperti bintang. Indah, tetapi juga menyendiri. Apa sebenarnya yang saya lakukan di kota asing ini? Keesokan paginya, Dr. Aryo melakukan kunjungan. Dia tampak lebih santai daripada semalam di ruang gawat darurat. Apakah anda tidur nyenyak semalam? Apakah sesak dada anda membaik? Pada pertanyaan pertama Dr. Aryo, saya menjawab jujur, sepertinya sudah membaik. Tetapi saya masih khawatir. Dr. Aryo menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung saya. Sesuatu yang aneh terjadi. Saya hampir tidak pernah berkonsultasi dengan dokter pria. Karena dalam budaya kami, wanita seharusnya sebisa mungkin mencari dokter wanita. Tapi ini adalah keadaan darurat. Dan perawatan Dr. Aryo kepada saya terasa alami. Dr. Aryo tidak berhati-hati karena saya mengenakan hijab. Dia juga tidak melihat saya dengan aneh. Dia hanya memperlakukan saya sebagai pasien. Anda perlu menjalani USG jantung dari sisi yang sedang bermasalah. Kemungkinan ini aritmia karena stres, jelas Dr. Aryo secara rinci. Hasan perlahan menyela, Doktor, dalam budaya kami, wanita lebih suka diperiksa oleh doktor wanita. Doktor, Aryo mengangguk dan menunjukkan pengertian. Tentu, saya mengerti. Tapi doktor kardiolog wanita sedang dalam operasi sekarang. Jika anda tidak keberatan, saya bisa melanjutkan penanganan. Tapi jika anda merasa tidak nyaman, kita bisa menunggu sampai besok. Saya ragu-ragu. Sejujurnya, saya memiliki kesan yang baik terhadap Dr. Aryo. Penjelasannya ramah. Yang terpenting, dia memperlakukan saya sebagai manusia. Bukan putri miliarder, bukan wanita muslim, melainkan pasien yang membutuhkan perawatan. Baiklah dokter, anda bisa melanjutkan penanganan saya. Di lorong menuju ruang pemeriksaan, seorang perawat mendekat. Pasien, apakah anda memiliki kebutuhan diet khusus? Dia adalah Suster Indah.
Saya butuh makanan halal dan saya perlu mengikuti waktu salat, kata saya. Suster Indah tidak panik. Baik, Nona. Saya akan segera menghubungi unit diet untuk menyiapkan makanan bersertifikat halal. Dan di mana arah kiblat? Suster Indah mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi arah kiblat. Di arah ini, cukup beritahu saya waktu salat Anda dan saya akan menuliskannya di bagan, agar Anda tidak terganggu pada waktu-waktu tersebut. Saya hampir menangis. Saya tidak pernah menerima perawatan seperti ini saat belajar di Paris, atau bahkan di rumah. Di Eropah, saya harus mencari restoran halal sendiri dan harus salat di asrama dengan cemas. Tapi di sini, perawat asing ini secara alami menghormati agama dan budaya saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Setelah pemeriksaan dan kembali ke kamar, seorang wanita tua di ranjang sebelah berbicara kepada saya. Dia Nenek Siti. Nak, bagaimana perasaanmu? Ada masalah jantung? Ya, sedikit, jawab saya. Oh, tidak boleh begitu di usia segini. Dari mana kamu, nak? Dari Qatar, kata saya. Oh, Qatar. Di Timur Tengah. Negara kaya kan? Banyak minyak. Nenek Siti bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi saya tidak merasa canggung. Itu adalah murni kekhawatiran. Ya, benar. Itu yang kamu pakai di kepala apa namanya? Hijab. Dulu kami juga menutupi kepala kami, seperti kerudung. Mirip begitu, kata Nenek Siti. Saya terkejut dengan apa yang dikatakan Nenek. Ternyata ada juga tradisi di Indonesia tentang penutup kepala wanita. Sore itu Dr. Aryo Pratama datang membawa hasil pemeriksaan. Aritmia karena stres. Meskipun tidak langsung mengancam butuh pengobatan. Bagaimana cara mengobatinya? Kita akan mulai dengan obat-obatan dan mengamati situasi selama 5 hari. Dan yang terpenting, Dr. Aryo berhenti sejenak dan berbicara dengan hati-hati. Anda perlu mengurangi stres Anda. Apakah ada sesuatu yang Anda khawatirkan belakangan ini? Pernikahan politik, hidup yang terkontrol, masa depan tanpa pilihan. Banyak kata-kata terlintas di benak saya, tetapi saya tidak bisa mengucapkannya. Ada sedikit, kata saya. Kalau Anda tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa. Ingat saja, melepaskan beban di hati Anda juga bagian dari penyembuhan, kata Dr. Aryo. Nada suaranya tidak memaksa. Itu hanya kekhawatiran seorang dokter kepada pasiennya. Pada hari-hari berikutnya, saya terus mengalami pengalaman luar biasa di rumah sakit ini. Setiap waktu makan, ada makanan dengan label bersertifikat halal. Ketika waktu solat tiba, para suster dengan tenang menutup pintu. Dr. Aryo sendiri mengatur jadwal kunjungannya agar tidak mengganggu waktu salat saya. Suatu malam saya dan Dr. Aryo berbicara, dan saya bertanya, Dokter, mengapa Anda ingin menjadi dokter? Dokter, Aryo ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ibu saya meninggal karena sakit ketika saya masih kecil. Dokter yang merawatnya benar-benar memberikan semua kemampuannya dalam pengobatan. Meskipun ibu saya pergi, saya tersentuh oleh dedikasi dokter yang tidak menyerah sampai akhir. Mata Dr. Aryo berkilauan. Saya ingin menjadi dokter seperti itu. Seseorang yang bisa mengurangi rasa sakit orang lain dan memberikan harapan. Pada saat itu, saya mengerti mengapa orang ini begitu hangat. Dia tidak hanya menjalankan pekerjaannya sebagai dokter. Dia benar-benar peduli pada pasiennya. Hari kepulangan tiba setelah 5 hari. Obat-obatan efektif dan kondisi saya membaik. Untuk pemulihan total, manajemen stres sangat penting. Hidup teratur, istirahat cukup, tambah dokter. Aryo sambil tersenyum, Anda butuh momen bahagia. Ada banyak tempat indah di Jakarta. Saya merekomendasikan pemandangan malam dari Skydeck. Itu akan membantu pemulihan. Sore itu, Hasan dan saya pergi ke Skydeck gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Saat naik lift berkecepatan tinggi, pemandangan Jakarta menyambut saya. Matahari mulai terbenam dan lampu-lampu kota mulai menyala. Sesampainya di dek observasi saya menahan napas. Lampu-lampu yang berkilauan bersinar seperti bintang di tanah. Indah sekali, bisik saya pada diri sendiri. Saat saya berbisik, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Nona Sarah. Saya menoleh. Dr. Aryo Pratama berdiri di sana. Dokter, kenapa Anda di sini? Saya juga keluar untuk jalan-jalan. Kebetulan saja, kata dokter. Aryo sedikit malu. Kami berdua tahu itu bukan kebetulan. Hasan dengan sopan menjauh mencari pemandangan lain. Dr. Aryo dan saya berdiri berdampingan, mengamati pemandangan malam. Ada keheningan, tetapi tidak canggung. Kata itu tempat seperti apa? Tanya dokter. Aryo hati-hati. Indah. Tetapi mencekik. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Semuanya sudah diputuskan. Apa yang harus saya pakai, siapa yang harus saya temui, dan siapa yang akan saya nikahi.
Pernikahan sudah diputuskan. Saya harus kembali ke Qatar setelah 3 minggu untuk mempersiapkan pernikahan dengan seseorang yang tidak saya cintai. Saat saya mengatakan itu, saya merasakan air mata jatuh. Dr. Aryo Pratama terdiam lama, lalu perlahan dia berbicara, Nona Sarah, hidup seperti apa yang Anda inginkan? Tenggorokan saya tercekat. Saya ingin memilih. Saya ingin memilih orang yang saya cintai. Saya ingin hidup sesuai keinginan saya. Bukan karena dipaksa, melainkan karena saya memilihnya, mengenakan hijab karena cinta kepada Tuhan, bukan karena paksaan, bersama seseorang dengan pilihan. Apakah Anda memiliki keberanian seperti itu? Pertanyaan Dr. Aryo membuat saya menatapnya. Tatapannya serius. Saya tidak tahu, tapi sejak saya tiba di sini, saya merasa perlahan-lahan saya mendapatkan keberanian itu. Kami duduk di kursi, lampu-lampu Jakarta terus berkilauan. Nona Sarah, Dr. Aryo memanggil nama saya. Detak jantung saya mulai berdegup kencang. Saya tahu, sebagai seorang doktor, saya tidak seharusnya memiliki perasaan terhadap pasien. Namun sejak bertemu Anda, saya tidak bisa lagi mengendalikan hati saya. Lebih dari sekadar hubungan doktor dan pasien, saya tertarik pada Anda sebagai seorang manusia. Pengakuan Dr. Aryo membuat napas saya terhenti. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya mendengar kata-kata seperti itu. Saya belum pernah dilihat sebagai Sarah. Saya selalu menjadi putri keluarga alim atau calon putri. Tapi Dr. Aryo hanya melihat saya. Saya juga, suara saya bergetar. Ketika saya memikirkan dokter, dada saya terasa aneh. Anda adalah orang pertama yang saya pikirkan ketika saya sakit. Apakah ini cinta? Dr. Aryo menggenggam tangan saya, sangat hangat. Anda harus pulang dalam 3 minggu, kan? Suaranya sedih. Ya. Tapi saya tidak ingin kembali karena saya merasa baru sekarang saya menemukan apa yang saya inginkan. Saya mengaku dengan tulus. Saya juga tidak ingin Anda pergi, kata Dr. Aryo. Kami terdiam lama, mengamati pemandangan malam Jakarta. Cinta ini tampak mustahil dua orang dari budaya, agama, dan negara yang berbeda. Tapi entah bagaimana, pada saat itu, tidak ada yang penting. Hasan menunjuk jam di kejauhan. Sudah waktunya pulang. Bisakah kita bertemu lagi besok? Tanya Dr. Aryo. Saya mengangguk. Malam itu, kembali ke hotel, saya tidak bisa tidur. Menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela, saya berpikir, apa yang harus saya pilih sekarang, keluarga dan tradisi, atau cinta dan kebebasan? Saya tahu pilihan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Jantung saya berdebar kencang. Bukan karena aritmia, ini adalah cinta. Ini adalah cinta yang saya pilih untuk pertama kalinya dalam hidup saya. 2 hari kemudian, ponsel saya berdering. Ayah. Sarah. Pulanglah segera. Tanggal pernikahan sudah diatur. Hati saya hancur. Ayah, saya tidak bisa menikah. Napas berat ayah terdengar di seberang telepon. Apa yang kamu katakan? Semuanya sudah diputuskan. Saya ingin memilih hidup saya sendiri sekarang. Saya menemukan orang yang saya cintai di Indonesia. Ada keheningan panjang. Lalu suara ayah saya dingin dan tegas. Jika kamu tidak pulang dalam 3 hari, saya akan menghentikan semua kartu kreditmu dan mengambil tindakan hukum. Dia menutup telepon. Tangan saya gemetar. Saya menelepon Dr. Aryo. Dia segera datang. Hukum Indonesia melindungi otonomi orang dewasa. Jelas pengacara yang dihubungi Dr. Aryo. Pernikahan paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak cara untuk memperpanjang masa tinggal Anda. Saya melihat harapan, tetapi juga takut. Apakah saya akan benar-benar terpisah dari keluarga saya? Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. 3 hari kemudian, ayah sendiri datang ke Indonesia. Ketika saya melihat ayah di Bandara Soekarno-Hatta, dada saya serasa mau meledak. Tapi tak disangka, ayah tenang. Saya ingin bertemu orang itu, Aryo Pratama. Kami bertiga duduk di lobi hotel, dan ketegangan mencekik. Katamu kamu mencintai putriku? Tanya ayah pertama kali. Ya, saya menghormati dan mencintainya, kata Dr. Aryo tanpa ragu. Bisakah Anda menerima budaya Muslim? Bukan hanya menerima, saya menghormati iman Sarah. Itu adalah bagian dari dirinya, dan saya mencintai seluruh dirinya. Ayah menatap Dr. Aryo Pratama lama, lalu perlahan dia berbicara. Pada tahun 1990-an, saya belajar di Toronto, Kanada. Suatu musim dingin, saya menjadi korban pelecehan rasial di jalan. Saya disebut teroris Arab. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar cerita ini. Saat itu, ada sepasang suami istri tua yang membantu saya, bapa dan ibu Wilson. Mereka mengundang saya ke rumah mereka, menyiapkan makanan hangat, bahkan mengatur tempat agar saya bisa salat. Suara ayah bergetar. Penghormatan sederhana itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya.
Hasan memberitahu saya bahawa perawatan yang anda terima di rumah sakit di sini mirip dengan yang saya terima 40 tahun yang lalu. Ayah menatap Dr. Aryo. Dr. Aryo, bisakah anda membuat putri saya bahagia? Saya akan melakukan yang terbaik, kata Dr. Aryo. Jika begitu, ayah menarik napas dalam-dalam, saya mengizinkan putri saya untuk mengikuti kebahagiaannya. Ketika saya mendengar kata-kata itu, saya terisak-isak menangis. 2 bulan kemudian, pernikahan dilangsungkan sebuah upacara adat Islam di pagi hari dan sebuah perayaan yang terinspirasi oleh tradisi keluarganya di sore hari. Saya tampak menakjubkan di cermin, mengenakan hijab dan kebaya moden yang diadaptasi. 2 budaya menyatu dengan sangat indah. Di pesta pernikahan, saya melihat Nenek Siti lagi dari rumah sakit. Nenek, anda di sini. Sarah, selamat atas pernikahanmu. Sejujurnya, saya juga punya sesuatu yang harus saya akui, kata Nenek Siti. Nenek mengeluarkan foto lama. Anak saya Manuel, bekerja sebagai insinyur di Qatar pada tahun 2000, dia mengalami kecelakaan. Dia dirawat secara gratis oleh rumah sakit setempat dan seorang wanita Muslim merawatnya. Saya merinding. Jadi ketika kamu datang ke kamar kami di rumah sakit, saya merasa ini adalah kesempatan untuk membalas kebaikan itu 20 tahun yang lalu. Cinta berputar di dunia ini, nak. Setelah menikah, kami tinggal di Jakarta. Saya mendirikan pusat multikultural Oasis dan mulai membantu wanita Muslim seperti saya yang merasa takut di negeri asing nasihat hukum, terjemahan medis, pengajaran bahasa Indonesia, dan informasi tentang makanan halal. Saya meneruskan perawatan yang saya terima kepada orang lain. Bulan lalu, Departemen Kehakiman merekrut saya sebagai konsultan kebijakan multikultural. Dr. Aryo Pratama mendirikan pusat perawatan pasien global di rumah sakit dan saya menjabat sebagai penasihat. Perawatan budaya meluas ke rumah sakit di seluruh negeri. Sekarang, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahim saya. Ini adalah perpaduan indah dari 2 budaya. Saya masih mengenakan hijab, tetapi sekarang ini bukan lagi paksaan, melainkan pilihan. Ini adalah ekspresi iman saya dan bagian dari identitas saya. Bahasa cinta yang saya pelajari di Indonesia adalah rasa hormat. Tradisi dan kebebasan tidak bertentangan. Tetap pada iman dan melepaskan paksaan itulah kebebasan sejati. Saya mempelajarinya di sini. Saya ingat malam itu di deobservasi di Jakarta, ketika Dr. Aryo dan saya berdiri berdampingan dan mengamati pemandangan malam. Ketika saya bertanya kepada Dr. Aryo dan saya berdiri berdampingan dan mengamati pemandangan malam, Aryo Pratama, Dokter, apakah anda percaya pada takdir? Dokter, Aryo berpikir sejenak dan berkata, saya percaya pada pilihan. Setiap pilihan menciptakan takdir baru. Dr. Aryo benar, saya memilih Indonesia. Saya memilih untuk setia pada hati saya. Saya memilih cinta. Pilihan-pilihan itulah yang menciptakan diri saya sekarang. Pada ulang tahun pertama Pusat Multikultural Oasis, lebih dari 100 wanita Muslim datang. Beberapa menikah dengan pria Indonesia. Beberapa bekerja. Beberapa belajar. Seorang perempuan muda dari Malaysia mengatakan kepada saya, Kak Sarah, ketika saya melihat cerita anda, saya juga mendapatkan keberanian. Saya memegang tangan wanita itu. Anda tidak sendirian. Kita semua di sini untuk saling membantu. Inilah yang ingin saya lakukan. Menunjukkan kepada lebih banyak orang bahawa berbagai budaya dapat hidup berdampingan secara damai dan berbagai keyakinan dapat saling menghormati. Suatu hari, Dr. Aryo Pratama pulang dari kerja dan menyerahkan sebuah surat kepada saya. Apa ini? Undangan dari Rumah Sakit Pondok Indah untuk menjadi dosen pelatihan sensitivitas budaya. Saya menangis ketika melihat undangan itu. Dari seorang pasien yang membutuhkan perawatan hingga seseorang yang dapat membantu orang lain, perjalanan ini sungguh menakjubkan. Malam hari, Dr. Aryo dan saya duduk di balkon, mengamati pemandangan malam Jakarta. Ini sudah menjadi kebiasaan kami. Apakah kamu menyesal? Tanya saya. Menyesal apa? Pilihanmu padaku? Hidupmu jadi berantakan kan? Kamu harus belajar tentang budaya Islam. Harus berbaur dengan keluargaku. Dr. Aryo memegang tangan saya. Sarah, kamu adalah pilihan terindah yang pernah saya buat dalam hidup ini. Kamu tidak hanya memberi saya cinta, tetapi juga pandangan baru tentang dunia. Saya bersandar di bahu Dr. Aryo. Lampu-lampu Jakarta terus berkilauan. Saya juga. Kamu mengajari saya bahawa cinta bukanlah kepemilikan, melainkan rasa hormat. Bukan mengubah satu sama lain, melainkan menerima perbedaan. Musim dingin lalu, ayah kembali ke Indonesia. Bukan untuk menjemput saya pulang, melainkan untuk melihat cucunya. Di luar ruang bersalin rumah sakit, ayah, Dr. Aryo dan Hasan menunggu dengan cemas. Ketika suster mengeluarkan bayi itu, mata ayah berkaca-kaca. Bayi laki-laki, kata suster.
Ayah menggendong cucunya. Ada senyum di wajahnya yang belum pernah saya lihat. Sarah, kamu akan menamainya apa? Arjuna, kata saya. Adam, untuk tradisi Islam, dan Arjuna sebagai nama Indonesia yang melambangkan awal yang baru. Ayah mengangguk. Nama yang indah, jembatan antara dua dunia. Pada hari-hari pemulihan saya di rumah sakit, Nenek Siti mengunjungi saya lagi. Sarah, kamu benar-benar melakukan hal yang luar biasa, kata Nenek Siti. Apa, Nek? Kamu menunjukkan kepada kami bahawa perbezaan itu tidak menakutkan. Pemahaman dan rasa hormat adalah yang terpenting. Kata-kata Nenek Siti mengingatkan saya pada hari-hari pertama saya tiba di Indonesia, betapa takut dan tidak yakinnya saya. Namun, orang-orang di sini menerima saya dengan kehangatan dan rasa hormat. Pada hari kepulangan, Dr. Aryo mengantar kami pulang dengan Adam. Kami melewati kawasan bisnis Jakarta dan saya melihat gedung-gedung tinggi. Anda ingat percakapan kita di sana? Tanya saya. Ya, saya ingat. Anda bertanya, apakah ini cinta? Dr. Aryo tersenyum. Sekarang saya tahu, itu memang cinta, dan ini adalah cinta yang paling tulus. Sesampainya di rumah, saya mengamati Adam di kamar bayi. Apa yang dilambangkan oleh kehidupan kecil ini? Dia adalah harapan. Dia adalah kemungkinan. Dia adalah bukti hidup bahawa berbagai budaya dapat menyatu dengan indah. Dr. Aryo memeluk saya dari belakang. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana jika saya tidak punya keberanian untuk pergi ke Indonesia saat itu? Jika saya tidak punya keberanian untuk mengatakan tidak kepada ayah? Jika saya tidak punya keberanian untuk memilih Anda, tapi Anda melakukannya, kata Dr. Aryo. Dan Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, Anda juga mengubah hidup banyak orang. Itu benar. Pusat Multikultural Oasis telah membantu lebih dari 200 keluarga. Kami tidak hanya memberikan bantuan praktis, tetapi juga dukungan emosional. Bulan lalu, seorang wanita dari Mesir mendekati saya. Dia berkata, keluarga suaminya tidak menerimanya dan dia merasa sedih. Saya memegang tangannya. Saya mengerti perasaan itu. Tapi percayalah, cinta dan rasa hormat akan mengalahkan prasangka. Saya membagikan cerita saya. Dia menangis. Ketika dia pergi, dia berkata, terima kasih, Sarah. Anda memberi saya keberanian untuk melanjutkan. Pada saat itu, saya tahu saya melakukan hal yang benar. Musim semi ini, Rumah Sakit Pondok Indah mengundang saya untuk memberikan ceramah dengan tema pentingnya sensitivitas budaya dalam perawatan medis. Berdiri di podium, saya menatap ratusan profesional medis di bawah. 5 tahun lalu, saya terbangun di ruang gawat darurat rumah sakit ini. Saya memulai. Saya takut karena saya berada di tempat yang tidak saya kenal. Namun, Anda memberi saya keamanan melalui profesionalisme dan rasa hormat Anda. Saya menatap Dr. Aryo dan Suster Indah yang duduk di barisan depan. Sekarang saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai pasien yang pulih, tetapi sebagai saksi. Saksi kehangatan sistem kesehatan Indonesia, saksi inklusivitas masyarakat Indonesia. Setelah ceramah, banyak profesional medis bertanya. Seorang dokter magang muda bertanya, Kak Sarah, menurut Anda apa yang paling penting dalam penghormatan budaya? Saya berpikir dan berkata, bukan mempelajari semua pengetahuan tentang semua budaya, melainkan menjaga hati yang terbuka dan penuh hormat. Ketika Anda tidak yakin, tanyalah. Ketika Anda tidak mengerti, belajarlah. Yang terpenting, selalu ingat bahawa orang di hadapan Anda adalah manusia sebelum yang lainnya. Ketika saya meninggalkan rumah sakit, saya melewati lorong ruang gawat darurat dulu. Ada tanda tergantung di sana sekarang, Pusat Perawatan Pasien Global. Semua ini dimulai karena Anda, kata Dr. Aryo di samping saya. Tidak, jawab saya. Ini dimulai karena kalian siap mendengarkan dan belajar. Malam itu, kami makan malam keluarga. Ayah bergabung dengan kami melalui panggilan video dari Doha. Sarah, kata ayah, saya bangga padamu. Kamu tidak meninggalkan tradisi dan kamu tidak meninggalkan kebebasan. Kamu menemukan keseimbangan. Terima kasih ayah. Ini karena Anda memilih untuk memahami saya pada akhirnya. Setelah panggilan, Dr. Aryo bertanya, apakah kamu merindukan Qatar? Kadang-kadang saya berkata jujur, tapi Jakarta adalah rumah saya sekarang. Ada Anda di sini, ada Adam di sini, ada pekerjaan saya di sini, ada impian saya di sini. Saya berjalan menuju balkon dan mengamati pemandangan malam Jakarta. 5 tahun telah berlalu, dan lampu-lampu kota ini masih menggerakkan saya. Adam berlari ke arah saya, memegang tangan saya. Mama, cerita. Saya menggendong Adam dan kami duduk di ruang tamu. Baik nak. Mama akan bercerita kisah nyata sekarang. Dahulu kala, ada seorang wanita yang tinggal di padang pasir yang sangat jauh. Dengan menceritakan kisah saya sendiri kepada putera saya merasakan kepuasan yang mendalam. Ini bukan hanya cerita saya.
Ini adalah cerita tentang keberanian, tentang pilihan, dan tentang cinta. Teman-teman, jika kesempatan untuk memilih datang kepada anda, beranilah. Jangan biarkan rasa takut menghalangi anda menemukan kebahagiaan sejati. Indonesia adalah negara yang benar-benar memahami perbezaan dan memahami rasa hormat. Kekuatan sejati sistem kesihatan Indonesia bukanlah teknologi canggih, melainkan filosofi penghormatan terhadap setiap orang secara utuh. Saya Sarah Alim dan ini adalah cerita saya, sebuah cerita tentang menemukan kebebasan, menemukan cinta, dan menemukan diri sendiri di Jakarta. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta terus berkilau. Setiap lampu mewakili sebuah cerita, sebuah impian, sebuah harapan. Dan cerita saya dimulai pada sore itu ketika saya pingsan di stasiun MRT, berkembang di bawah pemandangan malam Jakarta, dan terus ditulis di kota yang bersemangat ini. Jika anda juga mencari kebebasan anda sendiri, ingatlah bahawa kebebasan sejati bukanlah melepaskan segalanya, melainkan memiliki hak untuk memilih. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih kepada setiap orang yang mengulurkan tangan kepada saya ketika saya paling lemah. Kalian tidak hanya menyelamatkan hidup saya, kalian juga memberi saya kehidupan baru.